Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, saatnya Engkau berbicara kepada kami masing-masing. Dan biarkanlah kami dengan hati yang terbuka, mendengar sepenuhnya, taat kepada apa yang Kau firmankan kepada kami. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk saat-saat seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan melihat dalam Lukas pasal 5, kita akan melihat kepada dua buah cerita yang berbeda. Tapi ketika Lukas mencatat dua cerita ini berurutan, dia punya maksud tertentu supaya ada tujuan tertentu yang ingin dia sampaikan kepada kita. Mari kita buka Lukas pasal yang ke-5. Kita coba fokus pada ayat ke-17 sampai ayat yang ke-26. Nanti kita akan melihat pada ayat yang ke-12. Lukas pasal 5 ayat 17, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha untuk membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Kalau kita melihat kisah ini tentang seorang yang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang temannya. Markus mencatat ada 4 orang teman yang membawa orang lumpuh ini kepada Yesus, dan waktu mereka membawa orang lumpuh ini kepada Yesus, mereka yakin bahwa Yesus mampu untuk menyembuhkan orang lumpuh ini dan memulihkan keadaannya. Karena kalau kita melihat dalam ayat 17b, di situ dikatakan kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan banyak orang sakit, dan berita ini tersebar luas. Karena dalam ayat sebelumnya dia bertemu dengan seorang yang sakit kusta. Lukas melihat di situ dan mencatat bahwa orang ini penuh dengan kusta. Jadi bukan cuma sakit kusta, dia penuh dengan kusta. Seluruh kujur tubuhnya penuh dengan kusta sehingga dia sebagai orang najis menurut hukum Taurat, dia adalah orang najis yang tidak bisa datang masuk ke kota, bahkan tidak bisa masuk ke bait Allah. Dua orang ini adalah orang-orang yang memerlukan pertolongan Yesus. Mereka benar-benar sakit, dan mereka datang kepada Yesus dan membutuhkan pertolongan Yesus. Dan kalau kita lihat secara sekilas, seolah-olah ini kisah mengenai kesembuhan dua orang yang sakit. Tetapi sebenarnya ini bercerita mengenai pengampunan dosa, baik terhadap orang yang sakit kusta ataupun terhadap orang yang lumpuh. Coba kita perhatikan, ketika ada orang yang lumpuh ini, dia dibawa masuk bertemu dengan Yesus, penuh crowded rumah. Saya tidak tahu rumah siapa itu, tapi rumah itu penuh dan mereka sulit sekali untuk masuk ke dalam rumah itu. Mereka membongkar atap dan menurunkan tepat di hadapan Yesus. Lihat saudara, pada waktu mereka berhadapan dengan Yesus, kita coba lihat ayat yang ke-19, ayat yang ke-20, ketika Yesus melihat iman mereka, yaitu orang-orang yang membawa temannya ini, mereka yakin bahwa temannya ini bisa dipulihkan, dan Yesus berkata kepada orang yang lumpuh itu, dia berkata demikian, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Hai saudara,
dosamu sudah diampuni. Saya pikir begini, kalau ada orang sakit dibawa kepada Yesus dan mereka pasti berharap bahwa Yesus akan memulihkan dan menyembuhkan dia. Ini orang lumpuh. Paling tidak Yesus akan berkata, ayo bangun, pulih. Tapi kata pertama yang diucapkan oleh Yesus, dosamu diampuni. Pasti orang-orang yang membawa teman ini sangat terkejut. Bahkan orang yang sakit lumpuh itu pun sangat terkejut. Loh, saya datang minta kesembuhan. Saya datang minta pemulihan supaya saya bisa berjalan kembali. Tapi Yesus berkata bahwa dosamu diampuni. Membuat semua isi rumah itu terkejut termasuk orang Farisi. Termasuk orang Farisi yang dari situ. Nah, kita coba akan lihat kenapa Yesus mengatakan dosamu diampuni dan kenapa dia tidak mengatakan bahwa ayo bangunlah dan berjalanlah, pulihlah, kakimu biar kuat. Saudara, memang anggapan orang pada waktu itu, baik orang lumpuh, orang kusta, adalah orang-orang yang dianggap berdosa dan tidak layak untuk masuk ke dalam bilangan orang-orang Israel. Bahkan dalam Imamat pasal 21, kita akan melihat bahwa ada catatan di situ. Bahwa Harun, kalau ada anak-anakmu yang timpang, yang cacat seperti itu, tidak layak untuk menjadi imam. Kita lihat ada pendapat dari mereka bahwa ada orang-orang sakit, orang-orang kusta, apalagi orang-orang kusta, adalah mereka sakit karena dosanya. Sakit karena dosanya, walaupun tidak mesti demikian. Tapi stigma seperti itu bahwa saya sakit, saya lumpuh, itu karena saya memiliki dosa. Nah, Yesus tidak mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Yesus tidak mengatakan pulihlah. Yesus ingin menunjukkan bahwa ada satu masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia, siapapun kita, semua orang dari segala zaman, yaitu masalah dosa. Dan perlu pengampunan, semua orang butuh pengampunan. Orang lumpuh ini datang kepada Yesus butuh pemulihan, butuh kesembuhan. Tapi sebenarnya yang dia butuhkan adalah pengampunan. Semua manusia butuh itu. Saya ketemu dengan seseorang, saya bicara sama dia dan saya tanya apakah Bapak akan masuk surga nanti. Wah, nantilah Pak, katanya. Saya tidak tahu, masih banyak dosa dalam hidup saya yang harus saya bereskan. Nanti kalau sudah dosanya mungkin sudah berkurang, mungkin saya akan bicara mengenai masuk surga. Tapi apa yang dalam pikiran dia saat itu adalah bagaimana dia bisa mencari uang sebanyak-banyaknya supaya kebutuhan-kebutuhan hidupnya dipenuhi. Pikiran orang dengan pikiran Tuhan terbalik. Manusia hanya berpikir mengenai apa yang dia butuhkan saat ini. Bagaimana dia bisa sembuh, bagaimana dia bisa survive, bagaimana dia bisa mencari uang sebanyak-banyaknya, bagaimana dia bisa hidup mewah, bagaimana bisa hidup yang sejahtera di dunia ini. Tapi Yesus dan Tuhan berpikir, bagaimana caranya supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Hidup kita di dunia ini adalah hidup yang sementara. Ada kehidupan lain di sana setelah kematian. Akan membawa kita kepada kekekalan. Dan untuk sampai ke sana, dosa kita harus diampuni. Kenapa tidak berpikir demikian? Coba pikir kalau seandainya saudara sakit di rumah sakit dan dokter mengatakan, Pak, buatlah warisan surat wasiat, berikan kepada anak-anak karena umur Bapak tinggal 3 bulan lagi. Kalau saudara berada di dalam pembaringan itu dan dokter mengatakan demikian, apa yang di dalam pikiran kita? Coba. Apa yang dalam pikiran saudara?
Apakah saudara akan berpikir, "Ya, bagaimana saham perusahaan saya naik?" Apakah saudara akan berpikir, ayo coba lihat apa planning kita dalam perusahaan kita tahun ini berjalan dengan baik atau tidak, bagaimana revenue kita? Apa kita berpikir demikian? Apakah saudara akan berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa pergi ke sana dan pergi ke sini dan menikmati segala sesuatu? Pasti kita akan berhadapan dengan maut. Dan di balik itu apa yang akan terjadi? Seharusnya itu yang bisa dipikirkan oleh manusia. Manusia tidak bisa berpikir yang lain. Kecuali berpikir mengenai kehidupan setelah kematian. Kalau orang kanker 3 bulan mungkin, kalau dokter bilang 3 bulan lagi kamu akan pulih. Tapi siapa yang tahu umur kita sampai berapa lama? Ada orang mengumpulkan harta, lalu dia membangun lumbung. Ada firman Tuhan, ada perumpamaan Tuhan Yesus. Orang itu mengumpulkan lumbung dan membangun lumbung yang banyak, menyimpan segala hartanya di sana dan mengatakan, jiwaku ada padamu, hai banyak barang. Bersejahteralah, makanlah, minumlah. Tapi dia tidak tahu kapan dia akan mati. Kebutuhan yang paling mendesak bagi manusia adalah dosa yang diampuni. Lihat orang kusta ini. Pada suatu kali Yesus berada di sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh dengan kusta. Ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon kepadanya, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Orang kusta ini sebenarnya dia tidak boleh masuk ke kota. Enggak boleh, jangankan masuk bait Allah, masuk kota aja enggak boleh. Tapi karena dia tahu, aku sudah putus asa, aku sudah tidak tahan lagi. Bertahun-tahun hidupku di luar kota pengasingan dan aku tidak bisa bertemu dengan orang-orang lain. Aku tidak bisa menghampiri rumah Tuhan, aku tidak bisa menghampiri bait Allah untuk berdoa kepadanya karena kustaku. Dan aku mau Tuhan, aku ingin datang kepadamu. Tetapi inilah kustaku begitu penuh dan aku tidak bisa masuk ke sana. Itu yang dihadapi oleh manusia. Dia tidak bisa menghampiri Tuhan karena penuh dengan dosa di dalam dirinya. Saudara rindu kan seperti itu? Pikirlah coba. Saudara berkata begini, aku akan hidup benar esok hari supaya saya bisa berdoa kepada Tuhan. Saudara berjanji demikian, teman, apa yang terjadi? Besoknya saudara kembali dan melakukan dosa. Lalu saudara datang kepada Tuhan. Tuhan, nggak bisa berdoa. Why? Malu. Datang kepada Tuhan dengan dosa. Kenapa? Karena dosanya belum diampuni. Dosanya belum diampuni. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Lihat saudara, bahwa Yesus memulihkan dia, kustanya lenyap, dia bisa bebas lagi masuk ke kota. Biasanya waktu dia masuk ke kota, dia ketemu dengan orang lain dan cerita, najis, aku najis, aku najis. Begitu jijiknya dia di hadapan orang lain. Tapi ketika dia tahir, Tuhan pulihkan itu. Dan dia bisa berkata, ya aku sudah bersih. Dan dia dengan tenang masuk menghampiri bait Allah. Lihat di sini saudara. Ketika Yesus berkata, hai saudara ayat 20, hai saudara dosamu sudah diampuni. Ayat 21, tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Orang Farisi ahli Taurat berpikir, kamu ini siapa Yesus? Engkau menghujat Allah. Lihat, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Kata pertama, pernyataan pertama,
Dia berkata bahwa Yesus menghujat Allah adalah tidak benar. Yesus tidak menghujat Allah. Tetapi waktu dia berkata tidak ada orang yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri, itu adalah perkataan yang benar. Kalau saya berdosa kepada istri saya, bersalah kepada istri saya tidak minta kepada istrinya orang lain, aku berdosa kepada istriku, ampunilah aku. Nggak mungkin. Saya pasti datang kepada istri saya bilang, saya minta maaf, saya bersalah. Kita bersalah kepada Tuhan. Dan tidak mungkin manusia mengampuni dosa kita. Dan memang benar ucapan ini, hanya Allah saja yang dapat mengampuni. Oke, hanya Allah saja. Kita setuju itu, hanya Allah saja yang dapat mengampuni. Ayat 22, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Kamu mikirin apa? Kamu bengong kelihatannya. Dan kamu pikir bahwa aku tidak sanggup untuk mengampuni dosa? Lihat, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau bangunlah dan berjalanlah, mana lebih mudah? Ayo, ini ada orang lumpuh, dosamu sudah diampuni atau bangunlah dan berjalanlah. Dua-duanya sulit sebenarnya. Tetapi kalau saya mengatakan dosamu diampuni, tidak ada proof, tidak ada bukti. Apa buktinya bahwa dosanya diampuni? Tidak ada. Baik dosa mengampuni dosa atau memulihkan orang lumpuh, dua-duanya adalah punya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan itu. Maka kata Yesus, benar bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni, tapi coba pikir, mana lebih mudah mengatakan dosamu diampuni atau bangunlah dan berjalanlah. Kalau saya ditantang seperti itu, saya akan mengatakan lebih mudah mengatakan dosa diampuni karena nggak ada bisa buktikan. Tapi kalau ada orang lumpuh di sini, saya katakan bangun dan berjalanlah. Kalau dia tidak berjalan, maka jelas saya menghujat Allah. Jadi Yesus bilang, mana lebih mudah mengampuni atau bangunlah dan berjalanlah. Dua-duanya sulit. Dua-duanya adalah bagian Allah. Baik memulihkan orang yang sakit ataupun mengampuni adalah bagian Allah. Jadi kalau ada pribadi yang bisa melakukan salah satu dari itu, maka dia adalah Allah. Kalau ada pribadi yang mengatakan bangunlah dan berjalan dan orang itu bangun dan berjalan, berarti orang itu pun bisa mengampuni orang sakit itu. Dan Yesus berkata, bangunlah dan berjalanlah. Lihat, kenapa dia mengatakan demikian? Coba lihat ayat 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Dia bicara mengenai Yesus dirinya sendiri. Wah, aku berkuasa mengampuni dosa. Dan dia berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah dan berjalanlah. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mata mereka. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Hanya Yesus yang mampu melakukan itu. Bukan orang lain. Waktu orang itu turun dari atas di hadapan orang Farisi dan tempat lain, mereka tidak sanggup untuk mengatakan ini. Jelas sekali di hadapan mereka ada orang lumpuh dan speechless. Orang Farisi tidak bisa ngomong apa-apa. Ini jelas ini orang lumpuh. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk memulihkan keadaan orang lumpuh ini. Tapi Yesus bilang, dosamu diampuni. Dia pulihkan dan diampuni dosanya. Cuma Yesus yang bisa lakukan itu. Orang Farisi nggak bisa. Dalam sejarah dunia ini tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengampuni dosa kecuali Yesus. Nabi
Kita pikir mengenai nabi. Yesaya nabi. Dia dia berhadapan dengan Tuhan. Dan melihat kemuliaan Tuhan di atas bumbungan bait suci. Dan dia berkata, aku celaka, aku orang berdosa, aku seorang najis bibir. Nabi berdosa, nabi najis bibir. Dia tidak bisa mengampuni dosanya sendiri. Suatu ketika Petrus berjalan dan bertemu dengan seorang penyihir yang bernama Simon. Simon berdosa karena dia bersuara untuk membeli kuasa dan menyogok Petrus dengan uang yang dia miliki. Dan Petrus berkata, kamu akan dihukum oleh Tuhan karena kamu menghujat Tuhan. Dan Simon berkata kepada Petrus, berdoalah kepada Allah supaya dia tidak jadi menghukum aku. Petrus tidak bisa mengatakan dosamu diampuni. Yang bisa Petrus lakukan adalah berdoa supaya Tuhan mengampuni dia. Hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa. Nabi seperti Nabi Yesaya tidak bisa mengampuni dosa. Rasul seperti Rasul Petrus tidak bisa mengampuni dosa. Yesus punya otoritas itu. So, sekarang saudara punya persoalan yang berat. Dosa. Saudara harus diampuni. Saudara harus dipulihkan supaya saudara bisa kembali kepada Tuhan. Satu-satunya cara, saudara datang kepada Yesus dan minta pengampunan dosa. Karena hanya Dia yang bisa mengampuni dosa. Saya ingin mengajak saudara belajar dari orang kusta ini. Lihat di sini, Tuhan, dia berkata demikian. Jika Tuhan mau, ayat yang ke-12, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Orang kusta ini tidak meragukan kuasa Yesus untuk mentahirkan dia. Sama sekali tidak. Yang dia lakukan saat ini, dia memohon belas kasihan Yesus supaya dia bisa dipulihkan. Lihat saudara. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Orang kusta itu tidak boleh menjamah orang dan dijamah oleh orang. Yesus tahir, Yesus suci, orang kusta itu najis. Dan ketika orang yang najis bertemu dengan orang yang tahir, mereka bersentuhan. Si tahir itu biasanya menjadi najis. Benar kan? Kata, kalau kamu sudah mencuci tanganmu dalam hukum Taurat dan kamu masuk untuk beribadah, dan ketika engkau bersentuhan dengan mayat, engkau harus membasuh kembali tanganmu. Najis. Lihat, Yesus menjamah orang itu. Ketika kekudusan Tuhan bertemu dengan kenajisan manusia dan Tuhan sanggup untuk memulihkan, bukan Yesus yang menjadi najis, tapi kenajisan orang menjadi tahir. Sebesar apapun dosamu, sejijik apapun dosamu, Tuhan mampu menyentuhmu dan memulihkanmu. Dan seketika itu juga ia menjadi tahir. Lihat, dia berkata kepada orang kusta ini, aku mau. Lihat, dia tidak pernah tidak mau. Dia bilang, aku mau. Aku mau. Aku mau engkau tahir. Aku mau engkau diampuni. Belajar dari situ saudara. Coba datang kepada dia. Dan berkata sama seperti orang kusta ini. Tuhan, ampunilah aku, orang berdosa. Kalau engkau mau, ampunilah aku. Dan dia akan jawab saudara, aku mau. Aku mau. Hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan. Hubungan keluargamu dengan Tuhan dipulihkan.
Kau diterima dengan dia, bersama-sama dengan dia di surga. Engkau diangkat menjadi anaknya. Tidak akan ada ragu-ragu lagi mengenai keselamatan. Jadi ketika saudara ditanya seperti orang yang saya tanya tadi, apakah engkau akan masuk surga? Saya yakin saya masuk surga. Karena sekalipun aku berdosa, aku sudah terima pengampunan dari Tuhan Yesus. Aku sudah terima pengampunan dari Tuhan Yesus. Saya menantang saudara. Kalau saudara belum pernah percaya kepada Yesus, mari percaya kepada Dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan ungkapkan perasaanmu kepada Tuhan. Tundukkan kepala saudara. Ikuti kata-kata saya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Tiap-tiap hari aku melakukan dosaku. Aku butuh pengampunan dari Engkau. Jamahlah aku dan sucikan aku. Masuklah ke dalam hatiku dan biarlah Engkau menjadi Tuhanku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kalau saudara perlu konseling, saudara perlu bertanya mengenai pengampunan tentang dosa, saudara bisa mengirim teks ke nomor yang tampil nanti akan kita tampilkan. Saudara bisa kirim teks ke situ dan kami dengan senang hati akan menjawab saudara. Tuhan memberkati saudara dan biarlah Dia menjamah saudara dan mengampuni dosamu. Amin. Tuhan berkati.